mulai kegiatan hari ini. Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada semua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini, yang mana sesuai dengan undangan beberapa hari lalu disampaikan bahwa mulai hari ini sampai tanggal 29 kita melaksanakan kegiatan workshop yang dilaksanakan di sekolah kasih ini. Untuk hari ini kegiatan workshop kita itu tentang penyelarasan kurikulum, yang mana yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu kepala sekolah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan doa. Mohon kesediaan Ibu Eti memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan diri kita doa. Saya pimpin secara kembali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur karena Tuhan kepadamu ya Tuhan untuk berkat kesehatan, rezeki yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan mengikuti workshop penyelarasan kurikulum. Semoga kegiatan pada hari ini bisa kami ikuti dengan baik dan berkati juga narasumber kami. Semoga apa yang disampaikan bisa kami terima dengan baik demi kemajuan sekolah kami dan sebagai guru untuk kami terapkan kepada anak didik kami. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus. Sebelum kita ke materi, tidak ada arahan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan, nanti selanjutnya menyampaikan materi kepada kepala sekolah di persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita memulai ini di ruang ini ya. Dalam kegiatan workshop kita mulai nanti kegiatannya tetap masih ke jadi menjelaskan dulu kurikulum kita dengan pembelajaran berat. Nah, itu yang harus kita lakukan dulu. Jadi kalau itu belum dilakukan, pembelajaran mendalam silanya itu belum bisa ditentukan. Jadi pentingnya untuk kegiatan ini kenapa? Karena sekarang sudah ada regulasi baru, ya, dari Pak Menteri Pendidikan dan Menengah, ya, tentang pembelajaran mendalam. Artinya kurikulumnya tidak berubah. Kalau yang melaksanakan kurikulum 13, silakan laksanakan. Yang melaksanakan kurikulum merdeka, silakan laksanakan. Hanya model pembelajarannya aja dirubah. Ya, pembelajaran mendalam, ya. Tapi bagi kita SMK sebenarnya tidak terlalu bagaimana. Bagaimana model implementasi nanti? Yang jelas sekolah kita itu nanti sebagai salah satu pilot proyek kita. Ya, jadi sekolah-sekolah yang kemarin tentunya diambil untuk pelatihan pembelajaran mendalam itu sekolahnya lebih menjadi pilot proyek. Itu untuk yang di sini. Mudah-mudahan itu hanya diambil yang sebenarnya tidak terlalu mudah. Nah, yang mudahnya itu yang kita lakukan di harus untuk tahun ini memang wajib dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi namanya tahap uji coba. Kita sudah harus melaksanakan pembelajaran mendalam tersebut. Tentu hal yang sini memang berbeda
instruktur kami kalau yang Jakarta kemarin katanya belajar mendalam dimulai dari kelas 2. Jadi tinggal kita sekarang punya praktik dari bagaimana kita akan melaksanakan semua kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas 10. Jadi nanti mungkin bisa kita bahas bersama, ya. Tapi kalau memang pemikiran saya asik, sebenarnya kalau bisa kita sebetulnya, ya, karena SMA kita tidak lagi artinya harus belajar, ya, cuma kita hanya tinggal menulis, ya, tinggal menulis, ya, kita harus belajar terus, ya, kira itulah bukti dari yang kita laksanakan dalam tahun ini, ya. Sekarang definisinya menjadi 8 jurusan. Kalau itu model pembelajarannya, ya, dari pusat menentukan segalanya sampai ke tahap guru. Tapi sekarang dimulai dari guru, dari kelas, ya, kelas merancang semuanya. Jadi tidak ada lagi seperti regulasinya seperti dulu. Jadi model-model pembelajaran itu sampai semuanya dari dulu, ya, seperti itu. Bagaimana misalnya orangnya mengertinya, acuannya tadi, ya, definisi 8 profil lulusan, begitu. Saya kira mungkin untuk menyampaikannya kita bisa diskusi saja, ya, berdiskusi saja. Demikian kata saudara saya, kemudian tidak mengurangi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan bahwa kegiatan workshop kita hari ini dibuka dengan resmi. Terima kasih dan selamat pagi. Minta Bapak Ibu melaksanakan terhadap visi, misi, dan juga nanti akan dirangkum oleh Pak Direktur sebenarnya. Jadi kita belum bahwa jadi kenapa visi misi dan tujuan ini harus diselaraskan? Ya, karena sekarang ini kan kita sedang memasuki era baru, ya, mulai masih menuju jalur penyampaian yang kelima menggunakan karakter religius dan nasionalis. Nah, ini tantangan dan kebutuhan untuk penjelasannya. Jadi yang pertama itu, ya, dasarnya itu ada perkembangan teknologi, perkembangan ilmu teknologi dan industri yang besar sebenarnya. Ya, kita tahu bahwa perubahan-perubahan sekarang dalam industri dan teknologi misalkan dulu bertanya segala ya kita sudah banyak menggunakan. Kalau mau, ya beri masukan, ya, Pak Ibu.
nanti sudah punya visi yang baru, ya kita menyelesaikan ya. Kalau berpikir mendalam itu artinya sudah menggabungkan ya, sudah masuk ke kandidasi. Mau visi lama, visi baru, sebenarnya hanya bahasa saja. Kalau dulu yang lama itu kan berisi saya global, inovatif, kreatif, berjiwa berusaha, ya, berwawasan lingkungan. Kalau kita lihat di sini kurang lebih hanya kalau kita lihat visi yang sudah katakanlah Bapak rancang mungkin baik secara pribadi waktu dengan teman-teman waktu pelatihan. Hal itu bahasanya sudah mencakup semua. Jadi tidak lagi terlalu pandang juga karena memang visi biasanya nggak mesti banyak makna. Yang menjadi pejabat itu kan paling visinya itu ya cita-cita kita ini tidak apa gitu, jelas. Kemudian mandirinya dalam hal apa? Nah, pemahaman mandiri kan semuanya kan ada batasan masing-masing. Kemudian beriman, ya kan? Makna beriman kan bukan berarti semuanya harus jadi ustaz, jadi pendeta, nah, seperti itu. Nah. Ya sebenarnya tadi lah, ya paling hanya dengan kata artinya ya tidak menyimpang dari regulasi yang baru kan gitu. Ya memang diharapkan memang di situ bukan artinya kita merubah visi yang sudah ada, tapi diminta diselaraskan. Kecuali karena artinya kita memang baru merumuskan, gitu, ya, baru merumuskan. Ya, jadi ya Mak, nanti ada sebelum kita mulai kita mau tahu nih Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini siapa yang bertumbuh dan siapa yang tetap berakhirnya, gitu. Hah? Spill pertanyaan. Ya. Menurut usaha adalah keberhasilan. Kalau kekurangan ini ya Bapak itu cuma tunggu. Ya, gitu. Tapi nanti kan dia dijabarkan lagi. Artinya nanti ini kan hanya buat katanya, gitu. Nanti ada spesifiknya. Kadang-kadang kan kita manusia itu apa berbohong ini. Saya gitu kan, sekali dah mau, ya, oke. Berarti di dalam ruangan ini, Bapak Ibu semuanya sudah kenal ya. Berarti pola pikirnya berkembang, bertumbuh. Pola pikirnya bertumbuh. Benar nggak bertumbuh? Ya. Oke. Udah ya, kemudian sudah. Ya, nanya skill soal. Sama seperti orang proses di estimasi. Ya. Kalau cerita itu sama dengan kayak kejahatan kemarin. Ada soal kritis. Wah, ada yang mau lagi. Ini siapa? Prosesnya separuh request, separuhnya soal baru. Akhirnya beda-beda. Tapi kan soalnya kan prosesnya berkaitan dengan yang dilakukan. Ya kalau kita hanya mengandalkan tiga orang, bisa. Ya, bisa. Tapi kalau kita menyimak dari pelatihan, masih bisa. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada pertanyaan. Semua mengajarkan kan? Waktu itu Sekilas penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan.
kalau saya cenderung melihatnya ini Pak, semua bisa bersuka tangan, dia bisa menerima kritikan dan sebagainya itu ketika mereka kerja tim baru itu nampak. Kalau guru lah dari pengalaman yang saya rasa guru wali kelas masing-masing bahwa anak ini untuk mata pelajaran lain pada hari itu kita gunakan untuk kegiatan. Nah di sini secara teori sudah bagus. Nah, tinggal gimana kita mengaplikasikannya nanti. Karena gini juga, kalau secara teori tadi betul pre-SK, post-SK itu kan hanya ungkapan teori saja. Ada ide-ide sebenarnya bukan hanya di logistik ya, logistiknya. Dari yang kakak lain juga ide silakan. Ya. Kalau memang tadi kan untuk satu mapel saja, mapel bapak ya. Di satu tempat berarti anak di satu tempat. Saya kira kalau memang perlu pembanding, kita pakai pembanding ya Pak. Mungkin hari ini di tempat A, hari kedua dia di tempat B, hari ketiga C, hari keempat D, sehingga dia punya pembanding. Dalam